Salam sehat buat kita semua. Mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey. Akhirnya Harvey York berhasil mendapatkan pengakuan dari Calvin Lowe untuk membersihkan nama Quill Gibson dari tuduhan pencurian metode spiritual gerbang surga. Tanpa berlama-lama, bersama gameplay ini, mari kita lanjutkan Bang Harvey chapter 5170 sampai 5173. Chapter 5170. Di saat yang sama, di balik keterkejutan semua orang, mereka juga memiliki pemikiran di hati mereka. Artinya, 80% keluarga Lowe memang tidak memiliki apa yang disebut metode spiritual dan Quill Gibson sudah difitnah dan dianiaya. Jika tidak, mengapa Calvin Lowe mau menerima pelajaran dari Harvey York seperti itu? Harvey York mengambil cek di depannya, melihat angka-angka di atasnya, dengan ekspresi penuh arti. Harvey York, ambil uangnya dan pergi dari sini sekarang juga. Tidurlah malam ini dengan nyenyak, dan lupakan hal-hal ini sepenuhnya. Besok, aku akan mengundangmu untuk berpesta. Tetapi, penuhi 2 syarat lainnya. Calvin Lowe berbicara perlahan. Selain itu, biarkan aku mengatakannya padamu. Aku memberimu keuntungan ini, itu tidak berarti bahwa aku mengakui semuanya. Tapi, karena orang-orang dari 3 aula berada di pihakmu. Selain itu, kamu juga memiliki token kepala gerbang surga di tanganmu. Kalau begitu, aku masih harus bergaul denganmu. Dengan cara ini, itu tidak akan menguras kekuatan gerbang surga. Jadi, sebaiknya kamu memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci seni bela diri. Bahkan jika itu adalah 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, dan 4 pilar. Mereka akan mendengarkan kami juga. Jadi, aku harap kamu memutuskan secepatnya. Kalau tidak, kamu akan berakhir dengan sengsara. Calvin Lowe menawarkan manfaat yang cukup bagus, dan mengancam beberapa kata lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Dia merasa bahwa dia telah memberi Harvey York wajah yang cukup. Adapun uang ratusan juta dolar, posisi tetua sekte luar, dan aset keluarga Gibson, bagaimana dia bisa benar-benar menyerahkannya? Ketika masalah di depannya untuk sementara diselesaikan, saat dia mengundang Harvey York untuk makan malam besok. Jika dia kehilangan kesadarannya, ratusan pisau dan kapak yang telah disiapkan akan dapat memotong Harvey York secara langsung sampai mati. Harvey York memegang cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Tuan muda Lowe ingin mengundangku makan malam. Sangat murah hati. Apakah kamu yakin ini bukan perjamuan jebakan? Tidak punya kepercayaan diri untuk membersihkanku hari ini. Dan, mempersiapkan 1 hari untuk mengumpulkan tenaga." Harvey York dengan santai mengungkapkan pikiran Calvin Lowe. Ekspresi Calvin Lowe membeku. Jelas dia tidak menyangka Harvey York akan begitu sulit untuk dihadapi, dan dia bisa melihat tujuannya secara langsung. Dan saat ini, Emory Bowie di satu sisi tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin, "Harvey York, berhenti bicara omong kosong di sini. Tuan muda Lowe selalu menepati janjinya. Bagaimana dia bisa menipumu? Jika kamu merasa takut dan tidak berani mengambil keuntungan itu, maka pergilah dengan cek ratusan juta dolar ini. Cek ini juga akan membuatmu sejahtera selama 3 kehidupan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku menolak?" "Menolak?" Emory Bowie mencibir. "Apakah dengan menolak, kamu akan berhasil? Bisakah kamu mendapatkan apa yang disebut saksi dan bukti material malam ini di gerbang surga? Bahkan jika kamu mendapat dukungan dari ketiga aula. Tapi jangan lupa, saat ini, gerbang surga bertanggung jawab atas Dewan Presbyterian. Dan saat ini ada 7 penatua di Dewan Presbyterian. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie masing-masing memiliki 3 tetua di sana. Dan hanya 1 dari keluarga Gibson. Berbuat baik kepada kami, berarti berbuat baik kepada para tetua. Melakukan hal yang baik dengan Dewan Tetua, berarti melakukan hal yang baik dengan seluruh gerbang surga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan takdir, dengan menggunakan token Master Sekte? Jangan naif. Token Master Sekte itu hanya benda mati. Tetapi manusia adalah makhluk hidup." Mendengar kata-kata Emory Bowie, semua tamu yang hadir mengangguk tanpa sadar. Apa yang dikatakan Emory Bowie benar, tokennya hanyalah sebuah benda mati, tetapi orang-orang adalah benda hidup. Dengan token itu, bagaimana Harvey York bisa mengintimidasi keluarga Lowe dan keluarga Bowie yang menduduki 6 posisi di Dewan Presbyterian? Chapter 5171. Jika peran token kepala benar-benar sebesar itu, maka keluarga Lowe dan keluarga Bowie tidak akan berani menembak Quill Gibson dengan seenaknya. Adapun pelindung hebat dan lainnya saat ini, meskipun mereka masih berdiri di belakang Harvey York. Tetapi semua orang berpikir bahwa setelah mengetahui situasinya, orang-orang ini harus mengerti siapa yang paling mereka harus berdiri di belakang. Tepuk tangan. Harvey York bertepuk tangan ringan dengan ekspresi kekaguman. Wajah putih, kencan manis, klop. Itu bisa disebut suami dan istri, dan itu bisa disebut sepasang anjing yang baik. Quill Gibson adalah pria yang sangat sederhana. Aku percaya bahwa gerbang surga memiliki aturannya sendiri. Tapi pada akhirnya dia meremehkan kehinaanmu. Sayang sekali dia adalah tetua dari gerbang surga. Dia harus mengikuti aturan Golden Sands, meskipun kamu bisa tidak mematuhinya. Kamu tidak menghormati beberapa kepercayaan, tetapi dia harus mematuhinya.
Jika tidak, bagaimana mungkin dengan kemampuanmu saat ini, bisa melenyapkan kuil Gibson? Maaf, aku tidak tertarik pada uangmu. Dan aku tidak tertarik dengan keuntungan yang kamu berikan. Setelah mengatakan itu, Harvey York berdiri perlahan sambil membawa tangannya di punggungnya, dan menatap Calvin Lowe dan Emory Bowie dengan penuh minat. Saksi ada di sana. Ada juga bukti fisik. Dan apa yang kalian berdua lakukan sekarang adalah memberitahu semua orang bahwa kamu merasa sangat malu dan ketakutan. Jadi, nama baik kuil Gibson sudah dipulihkan. Aku tidak membutuhkanmu untuk diadili, aku hanya tahu bahwa keadilan ada di hati masyarakat. Setelah mengatakan ini, wajah Harvey York penuh dengan senyuman. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia malam ini. Kasus ini dianggap sudah selesai. Aku harap mulai besok, semua orang di pucuk pimpinan akan tahu tentang ini. Pelindung Agung, Keisen Tapp dan Rich Thompson melangkah maju pada saat yang sama dan berkata, "Dimengerti." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak buruk." Melihat bahwa Harvey York tidak hanya mengabaikan mereka, tetapi juga menyatakan bahwa kuil Gibson tidak bersalah di sini, Calvin Lowe tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Harvey York, apa kamu mengerti? Apakah gerbang surga adalah tempat di mana kamu bisa berbuat sesukamu?" Emory Bowie juga berkata dengan dingin, "Malam ini, karena kami berada di hotel dan tidak membawa banyak orang bersama kami. Jika tidak, kamu pasti sudah dibacok sampai mati dan diumpankan ke anjing-anjing hutan sekarang. Apakah kamu tidak mengerti hal semacam itu?" Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, berbalik dengan ringan, dan berkata, "Awalnya, aku akan membiarkan kalian berdua pergi ke aula berkabung kuil Gibson dan berlutut kepadanya. Tapi sekarang, sepertinya kalian berdua bukan kandidat yang cocok. Kalau begitu, kalian berdua akan tanam di bawah papan peti mati. Aku akan membiarkan orang-orang Alani Carlson menggali lubang geomansi itu sedikit lebih dalam. Untuk menghindari agar tempat itu terlalu kecil dan tidak cukup untuk menampung orang. 2 hari ini, kamu harus makan dan minum, jangan buang lusinan jam terakhir hidupmu. Adapun keluarga Lowe dan keluarga Bowiemu, mulai sekarang, mereka semua akan berlutut di depan aula berkabung. Mereka yang datang akan tetap, mereka yang tidak datang akan mati. Kamu bisa memilih untuk dirimu sendiri." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik untuk pergi. Calvin Lowe dan Emory Bowie benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. "Bajing, kami akan melenyapkanmu." Sayang sekali Harvey York mengabaikan mereka dan pergi begitu saja. Pelindung Agung dan yang lainnya bahkan tidak melihat ke arah Calvin Lowe dan yang lainnya dan mengikuti Harvey York. Chapter 5172. Saat Harvey York dan rombongannya pergi, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Pesta bujangan malam ini benar-benar hancur karena kemunculan tiba-tiba Harvey York. Meski Calvin Lowe dan Emory Bowie tidak cedera, mereka jelas sudah kehilangan muka. Calvin Lowe, yang paling diandalkan Calvin Lowe, sudah dilumpuhkan. Ratusan penjaga dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie juga dilumpuhkan. Yang paling penting adalah, semua orang sudah tahu kebenaran tentang kematian kuil Gibson. Untuk tujuan tinju gerbang surga, keluarga Lowe tidak hanya menjebak dan menganiaya kuil Gibson, yang sangat dihormati di gerbang surga. Tetapi mereka bahkan langsung melenyapkan orang tua itu. Memang benar bahwa kuil Gibson mewakili para pemimpin tingkat tinggi di gerbang surga yang tidak berhubungan baik dengan keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Ketika kebenaran dari masalah ini keluar, semuanya akan berantakan. Pejabat tingkat tinggi di gerbang surga yang tidak berhubungan baik dengan keluarga Lowe dan keluarga Bowie sejak awal, mereka pasti akan bergabung dan bertarung sampai akhir dengan keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie yang dengan pikiran tunggal ingin berada di posisi teratas, tampaknya berada di atas angin. Tetapi jika 8 aula dalam dan luar dan 36 cabang tidak mendukung mereka, maka mereka tidak bisa keluar dari kemudi utama, jadi apa gunanya? Segera setelah memikirkan hal ini, tidak peduli para tamu yang hadir atau orang-orang dari dunia bawah, semua orang pergi dengan pemahaman diam-diam. Bagaimanapun, semua orang ingin melihat dengan jelas bagaimana situasi gerbang surga akan berubah selanjutnya. Setiap orang harus melihatnya dengan jelas. Setelah memahaminya, mereka dapat memilih untuk melihat bagaimana dia harus berdiri nantinya. Pada saat kritis ini, berdiri di garis yang salah bisa berakibat fatal. Pada dini hari di keesokan harinya, gerbang surga saat sedang berkabut, kota yang terletak di puncak gunung ini memiliki hawa dingin yang tak terkatakan. Bahkan angin pun tidak dapat menerbangkan malam yang begitu dingin. Berdiri di kota ini, seseorang dapat melihat Golden Sands tidak jauh dari sana. Itu jelas membuat orang merasa bahwa yang satu ada di langit dan yang lainnya ada di bumi. Sejak zaman kuno, gerbang surga selalu percaya bahwa dia lebih unggul dan dapat melampaui Golden Sands. Gerbang surga adalah Kaisar Golden Sands. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie pernah percaya bahwa mereka memiliki hak lebih untuk berbicara di seluruh wilayah Golden Sands daripada keluarga Patel, 6 keluarga tersembunyi dan bahkan keluarga John. Tapi apa yang terjadi kemarin sepertinya sudah menghantam wajah mereka tanpa ragu.
Di Rumah Sakit Umum Golden Sands, unit gawat darurat di lantai pertama, saat dikontrak secara keseluruhan. Para dokter dan perawat yang dikirim dari rumah sakit di Golden Sands segera berjalan melewati koridor satu demi satu. Hampir 100 tempat tidur rumah sakit ditempatkan di berbagai tempat, dan terdengar suara duka di mana-mana. Banyak dokter langsung mengoperasi untuk menghilangkan peluru timah ketika analgesik tidak mencukupi. Cullen Lowe berkedut kesakitan saat ini. Meskipun tidak ada dari orang-orang ini yang meninggal, tetap mereka pada dasarnya tidak akan berguna selama sisa hidup mereka. Mereka hanya bisa hidup seperti orang biasa, dan mereka tidak ada pernah bisa memamerkan kekuatannya lagi. Orang-orang ini sudah ditakdirkan untuk menjadi orang lumpuh yang harus didukung oleh keluarga Lowe dan keluarga Bowie. Bagi dua keluarga ini, lebih baik mereka mati saja saat itu. Namun masalahnya, Harvey York tidak memiliki niat untuk melenyapkan mereka semua. Dia hanya menggunakan trik untuk membuat langkah kaki keluarga Lowe dan keluarga Bowie tersandung, yang bisa dikatakan sebagai hukuman pamungkas. Adapun Cullen Lowe, meski tidak dilumpuhkan, tetapi dia masih tertembak. Namun, 4 kelemahannya saat ini sudah tersebar. Walaupun dia tidak kehilangan keefektifan tempurnya, tetapi dia tidak lagi mampu bertarung melawan master sejati. Sementara itu, Calvin Lowe dan Emory Bowie tidak mengalami cedera fisik yang berarti. Tetapi saat melihat kekacauan ini, ekspresi di wajah mereka sulit untuk dipahami. Chapter 5173. Di depan orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa setelah Calvin Lowe menjadi tuan muda gerbang surga, orang-orang akan datang untuk bertarung dan melawan dunia untuknya. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebelum dia bisa memainkan peran itu, dan sebelum dia bisa menaklukkan penguasa gerbang surga lainnya untuknya, semuanya sudah dilumpuhkan. Dengan kehilangan begitu banyak orang, meskipun dalam hal ukuran keluarga Lowe dan keluarga Bowie, itu belum tentu melukai tulang. Namun, jika orang-orang ini dipekerjakan kembali, sulit untuk menjadi loyal seperti saat ini. Yang terpenting, dengan situasi saat ini, bisakah Calvin Lowe terus berada di posisi itu? Wajah Calvin Lowe tenggelam seperti air. Emory Bowie juga menjaga jarak tertentu darinya tanpa sadar. Bagaimanapun, seorang Calvin Lowe yang tidak bisa menjadi tuan muda hanyalah tuan muda biasa di gerbang surga. Ada 100 atau 80 orang seperti itu di gerbang surga. Sebagai mutiara yang paling mempesona di gerbang surga, dia tidak bisa memandang rendah dirinya. Dasar bajing. Ini semua karena bajing ini. Calvin Lowe memegang sebotol air soda di tangannya dan membanting dengan kemarahan di wajahnya. Aku akan melenyapkannya. Orang-orangmu dan orang-orangku semuanya terkapar di sini sekarang. Emory Bowie berkata dengan dingin. Bagaimana kamu akan melenyapkannya? Kamu atau aku? Hanya kita berdua, aku khawatir itu tidak cukup, bahkan untuk menempel di antara gigi orang-orang mereka. Dan bukankah wanita yang mengirimimu pesan itu sudah memberitahumu? Harvey York, bajing ini, tampaknya telah memperoleh metode kuil Gibson yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, maka dia adalah penguasa terbaik di dalam maupun di luar gerbang surga. Di seluruh kemudi, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukannya seperti dia. Jika kamu tidak berhati-hati, dia akan menaklukkan beberapa orang lagi di gerbang surga. Dan kamu tidak akan bisa menjadi tuan muda gerbang surga. Bagaimanapun, mereka memiliki token kepala di tangan mereka. Melihat token itu seperti melihat Master Sekte. Mendengar kata-kata sarkastik Emory Bowie yang aneh, Calvin Lowe gemetar karena marah. Tapi dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Emory Bowie adalah kebenaran. Bajing Harvey York ini tidak mudah dihadapi. Jika tidak berhati-hati, dia akan terbalik di selokan dalam hitungan menit. Celit. Tepat ketika Calvin Lowe tidak berdaya dan marah. Pada saat ini, pintu darurat didorong terbuka. Puluhan pria berjubah seni bela diri bergegas masuk dan membersihkan tempat kejadian. Kemudian, dua pria yang tampak berusia 40-an, dengan pelipis menonjol tinggi dan mata yang tajam berjalan masuk. Kedua orang ini jelas merupakan orang-orang yang sudah lama berada di posisi tinggi. Mereka memiliki aura yang tak terkatakan dan mereka tampaknya dapat dengan mudah menjatuhkan semua orang. Orang di sebelah kiri sangat kurus. Dia memegang seutas tali dan memainkan pirus di tangannya, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Orang di sebelah kanan relatif lebih tinggi dan lebih kuat, dengan janggut lebat di wajahnya, dan tubuhnya kokoh dan kekar. Tetapi tidak peduli bagaimana melihatnya, dia memiliki aura yang mengancam.